Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe RD1 Channel. Bab 3296. Miao Miao, nafasmu sangat bagus, kamu seharusnya baik-baik saja. Pada saat ini, apoteker Chen melangkah maju dan berkata kepada Miao Miao. Saat berbicara, Anda, apoteker Chen, mau tidak mau melihat ke arah Dev. Faktanya, ketika apoteker Chen maju untuk berbicara saat ini, dia hanya ingin mendekati Miao dengan cara yang sama, dan kemudian menamparkan wajah Dev. Dev tidak memperhatikan, tapi Tuan Miao mengangguk sedikit dan tidak berkata apa-apa lagi. Lagi pula, dia tidak ingin orang tahu tentang cederanya. Meskipun Dev telah menyerap semua energi jahat dari tubuhnya, Tuan Miao juga tidak ingin orang lain mengetahuinya. Dia terluka, iblis-iblis itu terluka. Pegunungan Qilian ini sangat berbahaya. Jangan berjalan sembarangan, ikuti aku, jangan berpisah, kata Kai Hongwei keras kepada semua orang. Qianan, kamu tidak perlu takut, aku akan melindungimu, kata Si Kongzhen pada Kai Qianan. Kai Qianan hanya memutar matanya ke arah Si Kongzhen dan mengabaikannya. Semua orang mulai menuju ke kedalaman pegunungan. Jalan pegunungannya terjal, dan orang biasa pasti tidak akan bisa melewatinya. Tapi mereka semua adalah biksu, jadi jalan seperti ini bisa semulus berjalan di tanah. Sepanjang jalan, meskipun saya bertemu beberapa monster, mereka tidak terlalu kuat. Sebelum orang lain sempat mengambil tindakan, mereka semua dibunuh oleh Si Kongzhen, mungkin dia ingin pamer. Dev sedang berjalan di akhir tim, dan indera spiritualnya telah mendeteksinya. Beberapa jam kemudian, semua orang telah mencapai kedalaman pegunungan. Tampaknya Kai Hongwei sangat akrab dengan pegunungan dan selalu dapat menemukan jalan tersembunyi di tempat yang sepertinya tidak ada jalan raya. Awalnya tidak ada jalan di sini, tapi saya memimpin tim untuk sering berjalan kaki dari sini, dan jalan ini dibuat. Petik 2. Meskipun jalan dari sini berkelok-kelok dan berkelok-kelok, jalan ini dapat menghindari sebagian besar monster, dan ternyata tidak, kamu akan disergap. Kata Kai Hongwei kepada semua orang. Tidak ada yang mengatakan apapun. Karena mereka memilih untuk mengikuti Kai Hongwei, mereka hanya bisa percaya padanya. Setelah berjalan beberapa saat, semua orang sampai di lereng yang terlihat sangat mulus, seolah-olah telah diperbaiki secara buatan. Oke, mari kita istirahat di sini. Saya telah memperbaiki tempat ini sebelumnya, dan saya akan memperbaikinya setiap kali saya datang ke sini. Lagi pula, pegunungan Qilian terlalu besar untuk dilewati dalam satu tarikan napas. Kai Hongwei selesai berbicara. Saya menemukan tempat untuk duduk sendiri. Melihat hal tersebut, orang lain pun menemukan tempat untuk beristirahat. Namun, Dev tidak duduk, malah melihat sekeliling dan kemudian berjalan menuju hutan di samping. Apa yang sedang kamu lakukan? Setelah melihat ini, Kai Hongwei buru-buru bertanya pada Dev. Saya ingin melihat-lihat, kata Dev. Jangan berlarian, pegunungan Qilian tidak sesederhana yang kamu kira. Jangan melihat fakta bahwa tidak ada bahaya di pegunungan Qilian sekarang. Itu karena aku yang memimpin jalan untukmu. Jika kamu punya berkeliaran sendirian, kamu pasti sudah diserang oleh monster sejak lama. Petik 2. Dan kamu tidak tahu kapan tenda racun akan muncul di pegunungan Qilian. Jika tenda racun muncul, kamu tidak akan bisa lari pergi, dan kamu akan segera kehilangan akal sehat dan menjadi gila. Banyak biksu yang telah diracuni oleh tenda racun. Pada akhirnya semuanya kacau balau, dan pada akhirnya kamu mati karena kelelahan, sebaiknya kamu diam saja sabar. Kai Hongwei mengingatkan Dev. Bos Kai, Anda terlalu khawatir. Anda lupa bahwa dia adalah seorang apoteker, benar-benar akun racun belaka. Petik 2. Saya punya beberapa pil detoksifikasi di sini. Tidak ada masalah dalam menangani akun racun. Petik 2. Lalu Chen kata apoteker, mengambil pil, dan memberikan satu kepada setiap orang, kecuali Dev. Hanya itu yang saya miliki untuk pil detoksifikasi saya. Tetapi Anda sendiri juga seorang apoteker dan cukup kuat. Anda pasti tidak membutuhkan pil detoksifikasi saya, bukan? Apoteker. Chen memandang Dev dengan ekspresi main-main di wajahnya dan bertanya. Bab 3297. Tentu saja tidak. Dev tersenyum ringan. Setelah mengatakan itu, Dev berjalan menuju hutan pegunungan di satu sisi. Huo Feng dan Ji Yun ingin mengikuti, tapi Dev menolak. Dev tidak tahu bahaya apa yang ada di pegunungan Qilian,
jika Huo Feng dan Ji Yun mengikuti mereka, mereka akan menjadi beban. Dev ingin melihat sekeliling untuk melihat apakah dia dapat menemukan keberadaan energi abadi. Jika dia tidak dapat menemukan energi abadi, tidak apa-apa jika dia bisa berburu binatang abadi. Tapi, Dev berjalan lama, tapi dia kecewa, belum lagi monster peri, bahkan monster biasa pun tidak terlihat. Dan energi abadi tidak ditemukan sama sekali. Hal langka seperti ini mungkin tidak akan terlalu langka jika bisa ditemukan sekaligus. Setelah kembali dengan sia-sia, Dev berjalan kembali, dia tidak bisa pergi terlalu jauh, lagi pula, dia tidak mengenal pegunungan Qilian. Ketika Dev kembali, dia menemukan bubuk putih berserakan di sekitar tempat Kai Hongwei baru saja beristirahat. Bubuknya sangat menyengat dan berbau amis yang tidak sedap. Melihat Dev kembali, Kai Hongwei buru-buru berkata, "Masuklah dengan cepat, hari akan segera gelap, dan tidak ada yang diizinkan keluar dari sini. Saya telah menyiapkan formasi sederhana di sekitar sini, serta bubuk yang ditakuti monster dari. Dengan cara ini, kita bisa lebih aman di malam hari." Dev hanya melihatnya sekilas dan tidak mengatakan apa-apa. Dengan formasi sederhana dan bubuk putih ini, tidak masalah untuk memblokir beberapa monster kecil, tetapi saat bertemu monster besar, atau yang kekuatannya lebih kuat, ya, tidak ada efeknya sama sekali. "Ayah, apakah kamu membuat ini berhasil? Dan tenda racun, kapan akan muncul?" Petik 2. Kai Qianan bertanya pada Kai Hongwei. "Tentu saja berhasil. Saya telah berjalan di sini selama bertahun-tahun dan selalu mengandalkan metode ini untuk menghentikan monster-monster itu." Petik 2. Adapun kapan tenda racun akan muncul, itu adalah masalah kemungkinan. Saya tidak bisa mengatakannya tentu, tapi kita semua sudah makan Chen pil penawar racun apoteker tidak takut meskipun beracun, kata Kai Hongwei. Setelah pengaturan dibuat, semua orang mulai berlatih dengan tenang. Tuan Miao duduk di sebelah Dev dan berkata dengan tenang, dia tersenyum ringan dan berkata, "Apakah ada keuntungan?" Tuan Miao tahu bahwa Dev pasti ingin menemukan energi abadi di pegunungan Qilian ketika dia pergi. Dev menggelengkan kepalanya dan tersenyum canggung. "Beberapa hal sulit didapat. Mungkin jika Anda tidak mencarinya, hal-hal itu akan datang kepada Anda dengan sendirinya." Tuan Miao menepuk bahu Dev, dan kemudian dia juga menutup matanya untuk bermeditasi. "Saya tidak tahu berapa lama, tetapi semua orang tertidur lelap, dan daerah sekitarnya menjadi sangat gelap, seluruh dunia menjadi sangat sunyi, tanpa satu suara pun." Di tempat Dev dan yang lainnya sedang beristirahat, kabut tebal perlahan mulai muncul di sekitar mereka. Bahkan ada sedikit bau darah di kabut ini. Semua orang sedang tidur, dan tidak ada yang menyadari bahwa kabut telah menyelimuti mereka. Tiba-tiba, seorang biksu tiba-tiba membuka matanya, matanya bersinar dengan cahaya merah redup, dan dia terlihat sangat menakutkan. Tanpa ragu-ragu, biksu itu tiba-tiba menyerang orang-orang di sekitarnya. Boom! Dengan tembakan telapak tangan, orang-orang di sekitarnya mati mendadak sambil berteriak. Jeritan tiba-tiba ini membangunkan semua orang. Ketika mereka melihat situasi tragis di depan mereka, mereka semua sedikit terkejut. Saat semua orang masih terkejut, biksu gila itu mulai menyerang orang lain lagi. "Sial, apa kamu gila? Orang ini benar-benar melakukan serangan diam-diam." Dia terkutuk. "Apa yang terjadi?" Semua orang berteriak tak percaya. "Tenda racun, kita dikelilingi oleh tenda racun pasti membingungkan pikiran dan menyebabkan kebingungan." Kai Hongwei melihat sekeliling, dan wajahnya segera menjadi gugup. "Ayah, bukankah kita meminum pil detoksifikasi? Mengapa kita masih diracuni?" Petik 2. Tanya Kai Qianan dengan bingung. Bab 3297. "Tentu saja tidak." Dev tersenyum ringan. Setelah mengatakan itu, Dev berjalan menuju hutan pegunungan di satu sisi. Huo Feng dan Ji Yun ingin mengikuti, tapi Dev menolak. Dev tidak tahu bahaya apa yang ada di pegunungan Qilian. Jika Huo Feng dan Ji Yun mengikuti mereka, mereka akan menjadi beban. Dev ingin melihat sekeliling untuk melihat apakah dia dapat menemukan keberadaan energi abadi. Jika dia tidak dapat menemukan energi abadi, tidak apa-apa jika dia bisa berburu binatang abadi. Tapi, Dev berjalan lama, tapi dia kecewa, belum lagi monster peri, bahkan monster biasa pun tidak terlihat. Dan energi abadi tidak ditemukan sama sekali.
Hal langka seperti ini mungkin tidak akan terlalu langka jika bisa ditemukan sekaligus. Setelah kembali dengan sia-sia, Dev berjalan kembali, dia tidak bisa pergi terlalu jauh, lagi pula, dia tidak mengenal pegunungan Qilian. Ketika Dev kembali, dia menemukan bubuk putih berserakan di sekitar tempat Kai Hongwei baru saja beristirahat. Bubuknya sangat menyengat dan berbau amis yang tidak sedap. Melihat Dev kembali, Kai Hongwei buru-buru berkata, "Masuklah dengan cepat, hari akan segera gelap, dan tidak ada yang diizinkan keluar dari sini. Saya telah menyiapkan formasi sederhana di sekitar sini, serta bubuk yang ditakuti monster dari. Dengan cara ini, kita bisa lebih aman di malam hari." Dev hanya melihatnya sekilas dan tidak mengatakan apa-apa. Dengan formasi sederhana dan bubuk putih ini, tidak masalah untuk memblokir beberapa monster kecil, tetapi saat bertemu monster besar, atau yang kekuatannya lebih kuat, ya, tidak ada efeknya sama sekali. "Ayah, apakah kamu membuat ini berhasil? Dan tenda racun, kapan akan muncul?" Petik 2. Kai Qianan bertanya pada Kai Hongwei. "Tentu saja berhasil. Saya telah berjalan di sini selama bertahun-tahun dan selalu mengandalkan metode ini untuk menghentikan monster-monster itu." Petik 2. Adapun kapan tenda racun akan muncul, itu adalah masalah kemungkinan. Saya tidak bisa mengatakannya tentu, tapi kita semua sudah makan Chen pil penawar racun. Apoteker tidak takut meskipun beracun, kata Kai Hongwei. Setelah pengaturan dibuat, semua orang mulai berlatih dengan tenang. Tuan Miao duduk di sebelah Dev dan berkata dengan tenang, dia tersenyum ringan dan berkata, "Apakah ada keuntungan?" Tuan Miao tahu bahwa Dev pasti ingin menemukan energi abadi di pegunungan Qilian ketika dia pergi. Dev menggelengkan kepalanya dan tersenyum canggung. "Beberapa hal sulit didapat. Mungkin jika Anda tidak mencarinya, hal-hal itu akan datang kepada Anda dengan sendirinya." Tuan Miao menepuk bahu Dev, dan kemudian dia juga menutup matanya untuk bermeditasi. "Saya tidak tahu berapa lama, tetapi semua orang tertidur lelap, dan daerah sekitarnya menjadi sangat gelap, seluruh dunia menjadi sangat sunyi, tanpa satu suara pun." Di tempat Dev dan yang lainnya sedang beristirahat, kabut tebal perlahan mulai muncul di sekitar mereka. Bahkan ada sedikit bau darah di kabut ini. Semua orang sedang tidur, dan tidak ada yang menyadari bahwa kabut telah menyelimuti mereka. Tiba-tiba, seorang biksu tiba-tiba membuka matanya. Matanya bersinar dengan cahaya merah redup, dan dia terlihat sangat menakutkan. Tanpa ragu-ragu, biksu itu tiba-tiba menyerang orang-orang di sekitarnya. Boom! Dengan tembakan telapak tangan, orang-orang di sekitarnya mati mendadak sambil berteriak. Jeritan tiba-tiba ini membangunkan semua orang. Ketika mereka melihat situasi tragis di depan mereka, mereka semua sedikit terkejut. Saat semua orang masih terkejut, biksu gila itu mulai menyerang orang lain lagi. "Sial, apa kamu gila? Orang ini benar-benar melakukan serangan diam-diam." Dia terkutuk. "Apa yang terjadi?" Semua orang berteriak tak percaya. "Tenda racun, kita dikelilingi oleh tenda racun." Tenda racun pasti membingungkan pikiran dan menyebabkan kebingungan. Kai Hongwei melihat sekeliling, dan wajahnya segera menjadi gugup. "Ayah, bukankah kita meminum pil detoksifikasi? Mengapa kita masih diracuni?" Petik 2. Tanya Kai Qianan dengan bingung. Bab 3298. Bagaimana Kai Hongwei bisa tahu apa yang sedang terjadi? Jadi dia melihat ke Apoteker Chen. Apoteker Chen juga bingung saat ini. "Pil penawar racun saya." Sebelum Apoteker Chen selesai berbicara, matanya tiba-tiba mulai memerah, dan wajahnya penuh keganasan. Segera, semakin banyak orang menjadi gila dan kehilangan akal sehat. Saat ini, Kai Hongwei panik. Jika mereka semua kehilangan akal, hasil akhirnya adalah saling membunuh dan semua mati di sini. "Kakek," Miao memandang orang-orang gila itu dan merasa sedikit takut di dalam hatinya. Tuan Miao memblokir Miao di belakangnya, lalu mengeluarkan lonceng perunggu dari tangannya. Lonceng perunggu itu tidak besar, tapi sangat halus. Tuan Miao buru-buru membunyikan bel perunggu di tangannya. Saat suara merdu datang dari lonceng perunggu, orang-orang yang kehilangan akal sehatnya perlahan pulih. Tuan Miao terus membunyikan bel perunggu, lalu berkata dengan cemas, "Ikuti saya, cepat keluar dari tenda racun." Semua orang sadar, dan segera mengikuti. Dapatkan Miao Lao dan bersiap untuk meninggalkan area ini. Tapi sebelum ada yang bisa mengambil tindakan,
Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari sekeliling, jelas ada monster yang mendekat. Kali ini, mereka terjebak di area ini dan tidak bisa bergerak sama sekali. Ada sedikit ketakutan di mata semua orang. Jangan panik semuanya, ada formasi di sekitar sini, dan aku juga menaburkan bubuk obat. Monster-monster itu tidak bisa mendekat. Kita hanya harus melewati tenda racun. Kai Hongwei buru-buru membujuk semua orang, menghibur semua orang, jangan panik. Tanda seru. Tuan Miao terus membunyikan bel dengan tangannya, dahinya sudah dipenuhi keringat dingin. Kita harus mencari jalan secepatnya, saya tidak akan bisa bertahan lama. Kata Tuan Miao cepat. Setiap kali bel dibunyikan, banyak kekuatan spiritual yang dikeluarkan, tidak mungkin Tuan Miao bisa bertahan sampai tenda racunnya hilang. Kurang dari BR lebih besar dari mendengar apa yang dikatakan Tuan Miao, semua orang kembali panik. Satu demi satu, mereka memandang apoteker Chen dan berkata dengan sangat tidak puas, pil detoksifikasi macam apa yang kamu bicarakan? Omong kosong itu tidak berhasil. Petik 2. Wajah apoteker Chen memerah ketika dia diberitahu hal itu, dan dia dengan cepat menjelaskan, jangan khawatir, semuanya, saya masih punya beberapa rumput abadi, saya akan segera menyempurnakan sejumlah pil detoksifikasi, itu akan tepat waktu. Petik 2. Setelah mengatakan ini, apoteker Chen segera mengeluarkan rumput peri dan kuali obat dari tubuhnya, dan mulai memurnikan dengan panik. Melihat jamu yang diambil oleh apoteker Chen, Dev berkata, kamu tidak perlu menyia-nyiakan usahamu. Pil penawar yang dibuat dari bahan-bahan ini tidak ada gunanya. Apoteker Chen sudah cemas dan marah saat ini. Ketika Dev mengatakan ini, dia langsung berteriak dengan marah, selain bisa berbicara, apalagi yang kamu punya. Petik 2. Bukankah kamu bilang kamu juga seorang apoteker? Bukankah para ahli pengobatan itu lebih rendah darimu? Jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa mempraktikkannya. Buatlah pil detoksifikasi untuk mengeluarkan kita dari masalah. Petik 2. Aku akan berlatih, aku akan berlatih. Dev tersenyum ringan, lalu mengeluarkan kuali senong dari cincin penyimpanan, dan mengeluarkannya, banyak rumput peri yang dia dapat di Yaozun. Keluarlah. Ketika dia melihat kuali senong milik Dev dan rumput peri yang berharga tersebar di seluruh lantai, mata ahli pengobatan Chen membelalak. Saya melihat Dev melemparkan ramuan ke dalam kuali senong bersamaan dengan semburan kabut hitam, suhu yang tidak menyenangkan terpancar dari kuali senong. Mencium bau ini, banyak biksu yang mau tidak mau menutup hidung mereka dan menjauh. Apa yang kamu perbaiki? Apakah ini pil? Mengapa baunya sangat busuk? Petik 2. Miao berlari ke samping dengan jijik. Semua orang tidak optimis dengan obat mujarab yang dimurnikan oleh Dev. Obat mujarab bisa dimurnikan seperti ini. Tepat ketika semua orang menjauh dari Dev, apoteker Chen tetap tidak bergerak dengan wajah penuh keterkejutan, menatap kosong ke arah Dev yang sedang memurnikan pil. Hanya dalam 10 menit, saat kuali senong berdengung, api di kuali senong padam, dan selusin pil hitam muncul di kuali senong. Bersambung.